Hari ini mungkin kita akan tanya jawab. Ya, saya akan lanjutkan mulai dari apa yang kemarin malam saya jawab kepada Maji. Ya, coba buka dulu bersama dengan saya Yesaya 28 ayat 27 sampai dengan ayat 29. Yesaya 28 ayat 27. Oke, saya akan mulai sekarang ayat 23 aja. Ayat 23. Yesaya 28 ayat 23. Ya. Laki-laki baca ayat 23, perempuan 24. Kita bergantian terus sampai dengan ayat yang ke-29. Yuk, baca dulu. Laki-laki 23, 23. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyirakkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jewawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya? Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih, tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Sungguh tidak, orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu, jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Oke, jadi kemarin Kak Maji dia tanya, Papi, kenapa ada orang itu langsung, itu kira-kira gitu ya, dengan Tuhan, ketemu Tuhan, seperti yang dia tanya kemarin, Benny Hinn contohnya. Datang kebaktiannya Kathryn Kuhlman, dilawat sama Roh Kudus, lalu setelah itu gimana? Kok sepertinya itu aja, sedangkan kita ini kok harus dilatih, diajarin, sepertinya latihannya keras. Oh, jangan salah, kamu kan tidak mengikutin hidupnya Benny Hinn, proses Tuhan dalam hidupnya. Apakah hanya satu kali itu dilawat? Tidak. Nanti setelah itu dia dibentuk, macam-macam, dia diproses Tuhan panjang sekali. Bahkan beberapa waktu ini dia bilang, setelah 40 tahun, baru saya tahu bahwa harusnya begini. Saya pernah buat kesalahan ini, dalam hal keuangan, dalam hal ini. Saya lupa lagi, saya mulai lagi baca Alkitab lagi dari awal, dan itu semua. Itu. Nah, itu yang saya jawab kemarin malam. Cara Tuhan membentuk orang beda-beda. Cara Tuhan mempersiapkan orang beda-beda. Contohnya apa? Ada jintan hitam, jintan putih, ada gandum. Ayat 27 coba. Jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah. Jadi jintan hitam itu dipukul-pukul pakai galah. Sedangkan jintan putih dipukulnya pakai tongkat. Kenapa? Karena Tuhan lebih tahu jenis biji ini bisa dibentuk dengan pakai alat apa. Orang jenis ini cara memprosesnya seperti apa. Ditemukan dengan orang seperti ini, ditaruh di keadaan seperti ini. Itulah cara Tuhan membentuk. Ayat 28. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak menggilingnya sampai hancur. Kalau gandum, gimana? Apakah dipukul sampai hancur? Tidak. Tidak terus dipukul sampai hancur. Cukup sampai terkelupas kulitnya. Sekalipun digilas pakai roda kereta, juga tidak sampai hancur. Karena Tuhan tahu, oh ini gandum, oh ini jintan hitam, oh ini jintan putih. Setiap kita itu jenis yang berbeda di hadapan Tuhan. Dan Tuhan lebih tahu, ini pakai tongkat, ini pakai galah, ini pakai roda kereta. Gitu. Jadi jangan milih. Tuhan, kok dia enak sekali pakai galah, kok aku roda kereta? Mungkin kamu gandum, gitu loh.
Kok dia prosesnya begitu Tuhan? Tuhan yang lebih tahu dan mengukur proses yang mana yang cocok, yang tepat buat setiap kita. Beda-beda, tidak selalu sama. Itu. Dan kemarin saya juga sempat jawab, waktu Musa disuruh Tuhan untuk, waktu Israel ngalamin tidak ada air dan kemudian ada gunung batu. Ada 2 gunung batu yang berbeda. Gunung batu yang pertama dipukul dengan tongkat, ya kan? Tapi gunung batu yang kedua cukup diberitahu sebenarnya, diperintahkan. Ada jenis orang yang kalau tidak dipukul dengan tongkat, itu namanya didikan, ajaran, tidak bisa keluar air dari dalam dirinya. Tidak bisa pecah, diomongin aja nggak cukup. Tapi ada jenis yang cukup dideklarasikan, cukup ditengking, cukup dikasih firman, dia bisa ngerti. Keluar air itu, tujuannya bukan caranya. Tidak apa-apa kalau toh harus dipukul, yang penting keluar airnya. Itu tujuannya Tuhan. Ada yang digilas pakai roda kereta, nggak apa-apa. Karena tujuannya supaya gandumnya, apa namanya orang itu, ya siap untuk dikonsumsi kan. Kalau enggak kan tetap terbungkus dalam kulitnya. Tapi cara mengelupas itu, Tuhan lebih tahu. Yang Tuhan mau sebenarnya membentuk kita. Jiwa kita ini loh, kulit kita yang di luar ini loh, yang menutupi kemuliaan Tuhan yang ada di dalam. Firman Tuhan bilang, harta itu kamu punyai dalam bejana tanah liat. Hartanya itu di dalam. Berharga mulia, tapi ada tutupnya, ada bungkusnya, namanya bejana tanah liat. Yaitu kita. Seringkali memang kita ini yang menghalangi kemuliaan Tuhan nyata. Makanya harus kita izinkan dia memukul, membentuk, menggilas hidup kita. Supaya apa? Yang di dalam ini bisa keluar. Dan itu tujuannya. Dan kemarin malam waktu saya berdoa, terus tiba-tiba diingetin lagi. Pertanyaan Maci itu. Saya pakai papan tulis mungkin ya. Itu. Karena ada 2 jenis orang. Gitu. Ada 2 jenis cara Tuhan membentuk. Gitu ya. Setidaknya. Yang pertama, itu namanya biji. Yang kedua namanya cangkok. Atau grafting lah mungkin. Ya. Kalau kemarin sepertinya enak, enggak. Proses benihin panjang sekali. Kamu baca bukunya, kamu di buku yang terakhir, saya lupa judulnya, tapi saya punya itu dalam bahasa Inggris, tentang pengurapan. Dia ngomong tentang proses yang panjang, kesalahan yang dia lewati, harga yang dia bayar, tentang pengurapan itu. Dan itu mahal sekali. Karena meskipun dia tidak pernah ketemu Kathryn Kuhlman loh, dia tidak pernah dimentori Kathryn Kuhlman loh, dia cuman datang ke ibadah itu, tapi nggak pernah ketemu langsung. Waktu harusnya dia ketemu Kathryn Kuhlman sakit. Setelah itu meninggal. Jadi dia nggak pernah langsung berinteraksi. Gitu. Nah, saya bilang orang ini ditanam dari biji. Kamu nanam pohon dari biji, ya kan? Nanam pohon apa coba? Mangga. Coba nanti googling. Berapa tahun mangga ditanam dari biji sampai dia bisa berbuah? Berapa tahun durian ditanam dari biji sampai bisa berbuah? Pasti tidak 2 tahun, ya kan? Pasti tidak 4 tahun menurut saya durian itu. Kalau tomat ditanam dari biji 3 bulan, ya kan? Panen. Jagung berapa? 3 bulan, 3,5 bulan. Padi mungkin ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan. Tapi kalau mangga, kalau durian, kalau tanaman-tanaman keras bertahun-tahun, bahkan kadang belasan tahun. Bahkan Pak Trio, mangga ini berapa tahun Pak Trio? Semenjak saya Bapak bangun. Sebelum 2014 sudah ada, ya kan? Usianya sudah 12 tahun kan? SD. 12 tahun baru mulai berbuah ini loh. Itu pun tadinya nggak berbuah-berbuah. Karena ditanam dari biji kita tidak tahu. Ada banyak faktor. Tapi ada yang namanya dicangkokkan, digrafting, ditempelin. Tanaman ditempelin ke tanaman yang lain yang sudah pasti manis, buahnya lebat, akarnya kuat. Sehingga dia akan menghasilkan buah kualitas yang ditopang oleh akar pohon itu tadi. Minggu lalu baca ayat itu enggak ya?
yang akar pohon zaitun itu. Baca ya, coba baca sekali lagi. Roma ya. Roma 11 ayat 17 dan 18. Ayo coba. Roma 11 ayat 17 dan 18. Roma 11 ayat 17 dan 18. Yuk baca bersama, 2, 3. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Gitu. Jadi kamu ditopang oleh akar itu. Ada jenis-jenis orang yang ditanam dari biji. Saya tahu. Tidak ada yang mementori mereka, tidak ada yang ngajarin mereka. Mereka dibentuk Tuhan bertahun-tahun. Kalau kalian sudah baca bukunya Pak Yusak Cipto, Hidup Bergaul Karib dengan Tuhan, Tuhan bicara di hidupnya. Dari beliau umur berapa? 12 tahun. Diproses puluhan tahun sampai umur 42, 43 tahun baru dipanggil Tuhan melayani Tuhan. Padahal umur 12 tahun Tuhan bilang apa? Melayani aku, jadi hambaku. Sejak umur 12 tahun. Tapi butuh berapa tahun? 30 tahun lebih untuk mempersiapkan orang ini. Karena orang ini ditanam Tuhan dari biji. Punya kualitas. Memang, tapi prosesnya sangat panjang. Dan Tuhan mengukur, kalau sudah ada satu jadi biji, nanti pohonnya itu sudah terbukti akarnya kuat, buahnya manis, lebat, tahan terhadap ujian, semuanya. Kenapa nggak orang ditempelin ke situ supaya dapat kualitas yang sama? Gitu loh. Apa kamu harus mengulang 30 tahun? Apa setiap orang harus mengulang proses 30 tahun itu? Seharusnya tidak. Kalau Tuhan memanggil kamu untuk dicangkokkan, ditempelkan ke hidup seseorang. Gitu loh. Karena hidup orang itu sudah jadi pohon. Kalau kamu ingat firman Tuhan bilang begini, iman sebesar biji sesawi. Memang biji itu paling kecil, tapi kalau sudah ditaburkan, dia akan tumbuh jadi pohon. Bukan sekedar sayuran. Orang bisa berteduh nggak sih di bawah pohon tomat? Orang bisa berteduh nggak di bawah pohon sawi? Nggak bisa. Karena dia bukan pohon. Pohon itu besar. Panas di bawahnya nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan. Ada buahnya kamu bisa makan. Itu pohon. Tapi tidak setiap kita jadi pohon. Mungkin kita masih ditempelin di pohon tertentu. Kita masih ambil makanan dari situ. Nutrisi. Kenapa? Pohon itu sudah sampai akarnya ke sumber mata air. Sehingga di segala musim, dia tidak akan mengalami kekeringan. Nah kamu kadang-kala masih ikut mood. Up and down. Kadang beriman, kadang enggak. Kadang semangat, kadang enggak. Itu belum ketemu sumber air. Ketika ketemu sumber air itu situasi tidak mempengaruhi. Mau panas, mau hujan, mau tidak ada hujan, apapun kamu tetap hijau. Karena kamu ketemu dengan sumber air. Siapa itu? Roh Kudus di dalam dirimu. Nah kadang kamu Roh Kudus, kadang kamu lupa. Kadang kamu pikiran sendiri, kadang kamu itu. Makanya kamu harus ditempelin kepada yang sudah punya sumber air. Yang teruji, yang bertahun-tahun. Itu kalau Pak Adi kemarin, Mister cerita, waktu ditanya, gimana caranya tetap menyala-nyala? Gitu. Kok ada orang kadang semangat, kadang tidak, kadang menyala, kadang redup. Jawabannya Pak Adi, saya selalu menyala tuh. Gitu. Itu loh, nempel sama orang yang kayak gitu loh, selalu menyala. Gitu loh. Nah orang kadang redup, kadang itu kamu kok dekat-dekat sama itu, ya waktu dia redup kamu ikut redup lah. Sebelum kamu bisa menyala terus, nempel sama orang yang nyala terus. Atau paling tidak lebih banyak nyalanya daripada redupnya. Itu. Iya dong. Ya orang masih mood, main perasaan, main itu semua. Kok kamu belum bisa. Makanya dia masih harus ditempelin kepada yang lebih dalam akarnya. Yang sudah bisa mengakses sumber. Itu loh sebenarnya. Dan waktu ditanya gimana? Pak Adi bilang, sama seperti yang saya cerita. Saya deket-deket dong dengan orang yang nyalanya besar dan menyala terus. Itu juga yang saya lakukan. Saya dekat dong. Itu. Kemarin saya dengar Pak Petrus Agung rekaman itu ngomong, saya sebulan sekali datang nemuin Pak Yusak Cipto. Kenapa? Ngecek hati, ngecek motivasi. Karena ketemu Nabi, benar atau enggak? Itu saya lakukan.
ketemu Oma, ketemu Mr. Cahya, ketemu Pak Yu, ketemu orang-orang lain, yang ketika ketemu aja yang keluar firman. Yang keluar langsung, sebelum ketemu aja udah didoakan nanti mau ngomong apa. Kadang kita nggak perlu ngomong, udah langsung ngomong. Tuhan ngomong begini, begini, begini. Itu belum ngomong. Gitu. Dan kadang tidak perlu ngomong, saya sudah minta janjian tidak diberi waktu. Gitu. Itu berarti nggak perlu ngomong. Gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi itu, apa sih bahasa ininya? Kalau untuk timbangan apa Pak Trio? Nyetel timbangan itu? Oh ya ada istilah lain tapi juga kalibrasi. Oke. Jadi kamu tahu timbangan ya, alat ukur kan, alat untuk mengukur. Waktu kamu timbang ini 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Tapi timbangan itu juga harus ditimbang, harus diukur. Supaya memastikan waktu dia keluar angkanya 3 kilo itu benar 3 kilo. Bukan 2,8, 2,9, 2,99, 3,1, bukan. Harus disetel ulang, dicek ulang, dikalibrasi. Dan hati kita harus terus dicek ulang. Sama siapa? Firman dan Roh. Tapi Tuhan juga pakai orang-orang dengan karunia-karunia. Waktu kita ada di situ, kamu ketemu dengan orang yang tulus, yang murni, langsung kelihatan semua. Masih banyak ya motivasi di hatiku yang tidak beres ya. Masih banyak ya. Kamu ketemu dengan orang yang rendah hati. Kesombonganmu langsung yang tadinya sepertinya kamu merasa rendah hati, langsung muncul. Ternyata aku sombong sekali ya. Ini semuanya. Kamu ketemu dengan orang yang peka, yang tajam sekali, kamu merasa, kok aku masih tumpul ya? Kok aku masih gini ya? Kamu ketemu dengan orang yang punya kedalaman, keintiman dengan Tuhan. Kok aku masih jauh ya? Aku rasa di ruang Maha Kudus, kalau ketemu dia kayaknya rasanya pelataran pun aku belum. Itu. Saya ketemu satu hamba Tuhan yang kalau ditanya, Pak, tolong ajari saya masuk ruang Maha Kudus. Kamu itu, jangankan pelataran ruang Maha Kudus, dari pelataran aja masih 2 kilometer kamu. Gimana hatimu kalau digituin? Padahal kamu rindu masuk ruang Maha Kudus. Tapi dia tunjukkan keadaanmu. Kamu di lapangan bola sana loh, jauh itu dari pelataran aja belum. Jangan sok bergaya mau masuk ruang Maha Kudus. Gimana responmu? Gimana hatimu? Itu masalahnya, ya. Jadi gimana itu? Tahu kita jenis apa? Dan saya percaya sebenarnya kalau Tuhan bawa kamu ke tempat ini, ya harusnya kamu ini dicangkokkan. Sehingga tidak harus melewati proses sepanjang itu. Cuman, ini kalau Pak Yusak ngajarin. Kenapa kok saya selalu ngomong, ini Pak Yusak ngomong begini nih. Ini Pak Petrus ngomong. Saya juga dicangkokkan kepada hidup mereka. Bertahun-tahun Tuhan bawa saya mendengarkan khotbah mereka. Meskipun tidak berinteraksi secara langsung. Gitu. Tapi itu memunculkan banyak hikmat, banyak hal yang kesalahan yang tidak perlu diulangi. Ya kan? Ada lubang. Ada si A, lewat situ terperosok jatuh. Terus dia ngomong, hati-hati ya, di depan ada lubang. Gitu. Nggak usah kamu jatuh ke situ karena sakit aku udah jatuh di situ. Masa sih lubang? Kayaknya enggak kok. Jalan plung kecemplung. Benar ada lubang. Gitu. Orang yang kedua pinter. Iya ya, apa sih ruginya mendengarkan dia? Kalau ternyata enggak lubang, ya aku kan juga enggak akan rugi kan. Terus dia lihat, oh betul. Terus dia lihat di sampingnya. Terus dia ngajarin orang lain. Ada lubang di situ. Temanku satu udah jatuh. Yang kedua dikasih tahu nggak percaya. Lecet-lecet semua. Kakinya patah. Jangan hati-hati kalau lewat situ ya. Kamu agak ke kanan sedikit. Jangan sampai kamu terpleset. Kamu pilih yang mana? Yang bisa ngasih tahu orang lain setelah kamu patah? Atau kamu dengar nasihat, ajaran, pengalaman orang lain dan itu membuatmu tidak perlu mengulangi kesalahan yang dia lakukan. Sebenarnya ini di sini. Gitu loh. Jadi kalau kamu diomongin di itu, karena sudah ada yang melewati proses itu dan melakukan kesalahan itu. Gitu. Tapi seringkali sudah diomongin 2 kali tidak percaya. Ya sudah. Terpaksa. Harus patah, harus opnam, harus sakit. Sampai dia benar ya. Ternyata ya. Coba kalau aku dengar harusnya nggak perlu begini. Iya. Penyesalan selalu datang terlambat. Karena yang datang awal adalah pendaftaran. Ya kan? Kalau pendaftaran kan sebelum mulai acara kan gitu. Penyesalan setelah salah. Tapi nggak apa-apa. Harus dilewatin seringkali. Tapi seharusnya dilewatin nggak? Seharusnya nggak perlu. Itulah namanya orang berhikmat. Dia cukup belajar dari kesalahan orang lain. Dan dia bisa belajar dari keberhasilan orang lain. Itu rendah hati. Ya dong. Masa sih gini-gini? Iya, orang itu udah berhasil kok. Lewatin jalan itu kok. Lewatin jalan ketaatan kok. Lewatin jalan
penyerahan kepada Tuhan. Pak Adi sering ngomong. Gitu. No, kalau saya bisa ngomong Pak Adi sering ngomong tuh karena saya sering dengar. Gitu. Dan dengar di mana? Kadang saya dengar di rekaman itu. Minta sama Kak Oce nanti. Kalau masih ada. Masih ada Kak Oce. Ada namanya 70 mutiara kehidupan. Kamu tahu mutiara? Mutiara lahir dari mana? Dari pasir yang melukai dia. Dan kemudian dibungkus dengan cairan-cairan itu semuanya. Kemudian jadi mutiara. Dari kesakitan-kesakitan, dari semua hal yang menyakiti hidupnya. Dibungkus dengan kebenaran-kebenaran firman sampai kemudian jadi mutiara. Loh, kamu tinggal terima mutiara. Ya ada sakit-sakit gitu, tapi mungkin tidak harus 70 gitu. Yang sudah dilewati Pak Adi sudah jadi mutiara, tinggal kamu terima jadi mutiara. Syaratnya apa? Rendah hati, menerima. Kalau saya bilang berkali-kali, itu karena saya dengerin berkali-kali. Gitu. Nah waktu saya dengerin, aneh sekali. Itu MP3-nya beberapa bagian dan acak, nggak ada nomornya, nggak ada judulnya. Saya klik acak gitu. Terdengar suara kayak gini. Kalau kamu melayani Tuhan, dimanapun kamu ada melayani Tuhan, tidak di tempat yang Tuhan mau, kamu tidak layak melayani Tuhan. Wah, gitu terus. Nanti besoknya atau apa, tak klik lagi acak, muncul suara itu lagi. Melayani Tuhan, dimanapun kamu ada, kalau bukan di tempat yang Tuhan mau, kamu cari sendiri tempat yang basah, tempat yang mungkin menurutmu prospeknya bagus, tempat yang mungkin menurutmu itu gereja besar, kota besar. Bukan yang Tuhan mau, kamu tidak layak melayani Tuhan. Muncul lagi, Tuhan mau ngomong apa sih? Ya Tuhan mau ngomong. Gitu. Udah, ikut Tuhan, jangan milih sendiri. Biar Tuhan yang memilih di hidupmu. Terus gitu. Berbicara itu, terus gitu. Pak Adi sering ngajarin juga, ngomong berkali-kali, ya kan? Kalau ada orang itu hidupnya menjengkelkan, menyakitkan, itu semua udah gampang. Dia berguna buat hidupmu. Karena beliau pernah ketemu jemaat yang sampai Pak Adi menghadap Tuhan, Tuhan, orang ini ya tidak berguna. Buat keluarganya nggak berguna, buat jemaat tidak berguna, buat masyarakat tidak berguna, buat hidupnya sendiri pun tidak berguna. Apa jawaban Tuhan? Roh Kudus ngomong ini, dia berguna buat hidupmu. Apa gunanya? Membentuk kesabaranmu, memunculkan kasihmu, memunculkan pengampunanmu. Jenis-jenis orang yang tidak berguna buat siapapun seluruh dunia, pasti ada gunanya buat dirimu. Itu. Ilmunya mahal kan? Karena Pak Adi bergumul berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan satu jemaat yang sangat menjengkelkan. Sangat menyakitkan hati. Sampai menghadap Tuhan. Ya sekarang kamu cukup ngerti bahwa kalau ada orang sangat seperti itu, dia berguna buat hidupmu dan hidupku. Dia adalah alat Tuhan untuk membentuk hidupmu dan hidupku. Sudah, itu. Terus gimana caranya? Kirimin roti, kata Pak Adi. Ya. Jadi kalau ada yang ngirimin kamu roti, mungkin itu berarti kamu sudah berguna dalam hidupnya, ya. Itu. Wah, makasih. Kamu senang sekali ternyata kamu berguna dalam hidupnya. Ada teman yang sangat menjengkelkan, ada teman yang menyakitkan hati terus, ya kan? Ada teman yang terus lihat wajahnya aja udah malas, kirimi roti, kasih berkat, ya kan? Itu terus, itu. Kasih es krim, kurang kasih permen coklat, kasih terus, gitu. Iya dong. Kenapa? Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Hatimu kan nggak bisa sama dia kan? Rotimu sama dia, hatimu mulai ikut, ya kan? Coklatmu sama dia, hatimu mulai ikut, ya dong. Mie ayammu sama dia, hatimu mulai ikut. Terus, gitu ya. Itu. Kalau masih hatimu belum ikut, ajak makan all you can eat. 300.000. Oh, hatimu pasti cepat ikut. Ya kan? Kurang lagi, terima transferan, langsung transfer ke dia. Pokoknya semuanya gitu. Ya kan? Gitu. Pokoknya gitulah. Gitu. Gitu ya. Loh, itu dari mana, Papi? Dari dengerin orang, bergaul dengan orang yang sudah melewati proses dengan Tuhan. Jadi gini. Yang saya bilang minggu lalu, Pak Petrus Agung sudah sampai ngomong gini. Mungkin sekarang saya sudah pohon. Sampai tingkat tertentu. Tapi saya tidak melepaskan akar saya. Saya tetap melaporkan kepada Pak Adi. Sekalipun Pak Adi tidak pernah tanya kepada saya. Saya tetap minta izin kepada beliau. Itu yang dilakukan loh. Waktu beliau mau bikin namanya School of Acts di Getsemani. Itu beliau bilang, Pak Adi mau bikin begini, minta izin, minta blessing, minta izin sama Pak Adi. Pak Adi bilang, kan kita udah punya STT Sangkakala dengan ini semua itu.
Tapi ini beda. Ini mau lebih ke impartasi, encounter, perjumpaan dengan Tuhan, sekolah Alkitab yang berbeda yang bukan sekedar bicara tentang pengetahuan. Ditunggu-tunggu Pak Adi nggak ngasih jawaban. Sampai waktunya harus membuka sekolah itu. Akhirnya beliau kontak lagi, Pak Adi gimana? Oke, kalau memang Anda harus begitu. Ternyata setelah sekian tahun, Pak Adi mengajar di situ terus dan belajar. Dan akhirnya ada golden time itu. Karena Pak Adi mengajar di sekolah itu bertahun-tahun. Tapi itu kerendahan hati loh. Diadopsi, ya kan? Dari siapa? Dari orang, anak rohaninya yang lebih muda. Kalau kamu mau tahu, setelah Pak Petrus Agung meninggal, apa yang dilakukan Pak Adi? Membeli semua bukunya Pak Petrus Agung. Dibawa ke Amerika, dibaca semua. Setelah itu dikhotbahkan. Saya cari tapi sekarang nggak ketemu. 7 hal yang bisa dipelajari dari hidup Petrus Agung. Loh, ini anaknya. Harusnya orang itu Petrus Agung khotbah tentang Adi Sutanto. Enggak. Dia pelajari hidupnya. Dia tanya ketika ada sesuatu. Ini Pak Petrus Agung tanya. Bilang, Pak Adi tanya. Gimana caranya Anda dengan semua kesibukan ini bisa selalu muncul firman yang fresh? Gimana caranya kamu mempersiapkan firman? Gimana caranya kamu dapat dari itu? Ya, Pak Petrus Agung bercanda. Maaf Pak Adi, itu rahasia saya. Kalau saya bongkar nanti ini dong. Gitu. Enggak, terus beliau cerita nanti. Apa rahasianya? Gitu. Tapi itu kerendahan hati toh. Loh, Pak Adi Sutanto sudah selesai S2 dari Amerika, pulang ke Indonesia. Pak Petrus Agung masih SMA. Bertobat di bawah pelayanannya Pak Adi. Dimuridkan Pak Adi. Yang ngajarin untuk ngasih perpuluhan itu aja Pak Adi. Gitu. Tapi setelah beliau diberkati besar dengan itu, dia tetap menundukkan diri di bawah Pak Adi. Dan Pak Adi mau belajar, mau tanya. Sesuatu yang dia tahu, beliau tidak punya di hidupnya. Gitu. Itu ya. Jadi gimana? Ini harusnya. Itu proses. Jangan iri dengan proses orang lain. Jangan lihat ke kanan ke kiri kok dia begitu sepertinya enak. Kamu tidak tahu yang diupload di sosial media itu beda dengan kenyataan. Ya. Iya, kamu kan cuma lihat masa-masa dia pergi jalan-jalan, liburan, diberkati, makan gitu. Behind the scene kan dia tidak pernah cerita. Dia tidak pernah tunjukkan, gitu ya. Kan pernah lihat nggak bagaimana orang membuat postingan-postingan bagus banget gitu. Wah, kayaknya kakinya cuma kelihatan kakinya, terus ada pasir, terus ada air gitu, sepertinya di pantai. Nanti ditunjukkan behind the scene, ternyata di depan toko bangunan. Ada pasir yang mau untuk itu bangun, terus temannya disuruh nyiram air dari sana, seakan-akan air dari laut itu datang ke kakinya. Wow, tapi dia bikin captionnya itu, wah, menikmati debur ombak di pinggir pantai. Oh, padahal di depan toko bangunan ditunjukin toko bangunan UD Berkat Jaya gitu. Wow. Terus nanti yang lain macam-macam lah. Dulu pernah lihat lucu banget. Oh, tapi waktu diposting kelihatannya keren banget loh. Kayaknya betul-betul di pinggir pantai, yang lain lagi apa gitu-gitu kan. Wah, keren gitu. Yang saya pernah posting malah ponakan saya nggak percaya. Ada pantai di depannya, bagus banget, awannya bagus. Saya posting sepatu saya, ya kan, sepatu. Saya lagi baring, tapi ada seperti kursi pantai gitu. Cuman saya tulis lokasinya, alun-alun Kota Magelang. Ponakan saya nggak ada alun-alun Kota Magelang kayak gini. Nah, itu. Ya, karena sebenarnya dia di sebuah pantai, di sebuah pulau gitu ya. Gitu. Kan orang sebaliknya, di depan toko besi, tapi dia ngomongnya di pinggir pantai, ya kan gitu. Kamu kan tidak tahu, gitu loh. Nah, terus kamu iri seakan-akan hidupnya enak banget itu semua. Enggak, ada pemrosesan itu loh. Tetap ada yang dipukul dengan tongkat, dengan galah, ada yang digilas dengan roda kereta. Beda-beda. Tapi jangan iri, enggak apa-apa. Karena yang utama adalah tujuan Tuhan tercapai dalam hidupmu dan hidupku. Yaitu apa? Semua yang di luar yang membungkus itu bisa dipecahkan, diletakkan. Isinya yang di dalam itu bisa keluar. Gitu loh. Kamu tahu bagaimana cara biji itu bisa jadi kehidupan dan berlipat kali ganda? Mati. Baca ayatnya. 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Yuk, baca bersama 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Gimana caranya mati? Jatuh ke dalam tanah. Masuk ke tanah. Gelap.
sepi, sendiri, lembab, tapi itu keadaan yang membuat biji itu kemudian pecah. Dan waktu dia pecah, kehidupan di dalamnya. Pernah lihat biji mangga? Keras kan? Tapi waktu dia ditaruh di tanah, di kelembapan tertentu, di kegelapan tertentu, di kedalaman tertentu, maka yang keras itu pecah. Dan kemudian kehidupan, tunas itu mulai muncul, tumbuh. Waktu dia tumbuh, nanti dia jadi pohon mangga, nanti dia bisa menghasilkan berapa mangga? Ratusan. Ratusan mangga ditanam jadi ribuan. Kapan ya kita pernah ngitung itu? Di Golden Time ya kayaknya. Yang tentang keuangan itu. Perpuluhan, ya kan? Kalau di 10% dari jagung, 600 biji dari satu itu. 10% lalu kamu tabur, lalu berlipat kali lagi. Berapa itu? Wow. Salah 3 penuh. Jadi ladang jagung. Ya kan? Tapi kalau tidak, ya tetap 1. Tapi seringkali kita kepingin biji itu ditaruh di sini, kasih lampu sorot, kasih kaca, seperti dia mahkota raja atau perhiasan. Bukan. Caranya memang begitu. Gitu loh. Dan kamu tidak bisa kepingin cara orang lain. Karena Tuhan itu lebih tahu cara untuk memecahkan biji itu. Itu. Ya. Oke. Lanjut sekarang. Pertanyaan. Gitu. Ayo. Siapa kemarin? Bema, sudah. Berarti masih siapa? Ramando. Ramando tanya dulu. 1. Ya, pertanyaanmu yang sudah kamu siapkan. Jangan ganti. Kasih mic bisa nggak Kak Debbie kalau dari situ? Maju aja, pakai mic satunya supaya yang lain dengar. Di stand itu, standnya pas di situ. Mic yang ini juga boleh. Ya. Ini kan ya pergumulan saya juga. Aku lihat juga hamba Tuhan banyak ngomong ada yang setia dan ada yang setia. Oke, jadi pertanyaan saya, ini kan saya secara pribadi kadang down gitu, tapi kadang up dengan Tuhan. Kayak kesetiaan itu longgar. Bisa dibilang kayak bagaimana mempertahankan konsisten waktu dengan Tuhan. Itu tapi sampai setia kan di kata Wahyu dipanggil, dipilih dipanggil setia. Kesetiaan itu yang saya takutkan dalam diri saya. Oke. Thank you Papi. Oke. Pertanyaan kedua apa? Coba tanya. Wah. Ya. Mas, yang ini aja sih Papi 1. Iya. Ya, yakin. Yang 2 terlalu nanti aja. Oh nanti. Yang kedua bisa jadi lagu soalnya. Oke ya. Tuh taruh situ. Maji, pertanyaan kedua apa? Sini nih, pakai mic supaya yang lain. Tuh di situ aja tuh. Nyala kan? Iya. Supaya setia ya. Konsisten. Oh konsisten. Cek. Oke, pertanyaannya. Mengapa ada orang yang dituntut banyak, ibaratkan harus menguasai semua bidang, tetapi ada juga orang yang bahkan dia nggak peduli dengan yang orang lain punya, dia hanya fokus kepada yang dia punya. Sekian, Pi. Ya. Bema masih ada satu lagi? Yang setia? Oke, RC sekarang. Kalau aku Papi, Situ biar yang lain dengar, di siniin, diturunin sedikit. Nah, nggak usah. kalau dari aku Papi tentang beriman kayak gitu. Bagaimana kita menghadapi keraguan atau kesulitan dalam beriman kayak gitu Pak. Enggak. Cuma 1 aja Papi. Coba Kak Yos, bagaimana supaya konsisten dan setia? Jawab situ. Enaknya gitu.
Kayak Zakir naik ini. Ada yang ngomong di sini, terus pembicaranya langsung menjawab. Gitu. Gimana caranya konsisten? Ya, kalau yang dari perjalanan selama ini di bawah pemuritan jadi anak jadi anak papi dan mami, memang sama seperti Mando juga pernah ada turunnya dan naiknya. Tapi yang membuat konsisten adalah yang pertama harus tahu bahwa kita ini identitasnya seperti apa. Seperti anak-anak Allah, kita punya panggilan, kita punya janji Tuhan, punya semua yang Tuhan berikan selama kita di kampus. Papi mami selalu ngomong lah sama kami, sama aku juga. Kalau kami lagi ngalamin sesuatu hal yang berat, lagi jatuh, ada satu fase juga aku pernah jatuh. Di situ mereka nggak malah memilih untuk membiarkan aku, tapi mengingatkan kembali janji-janji Tuhan. Dan itu yang menjadi seperti trigger di hatiku untuk ternyata masih ada kesempatan untuk bisa baik lagi. Kadang kita anak muda milihnya untuk malah berhenti saat kita udah down, kita nggak tahu cara kembali, gimana kita semangat, gimana kita balik on the track lagi. Terus yang berikutnya adalah latihan, mau untuk diajar, mau untuk dilatih. Ya gobloknya juga banyak aku gitu, salahnya juga banyak, tapi kerelaan itu yang membuat kita bisa terus konsisten. Kalau papi pernah nyemplungin aku di dunia kepelatihan, ya aku juga belajar di situ. Aku nggak cuman lihat secara jasmani, tapi aku coba belajar dari cara pandangnya, cari pandang Tuhan ngelatih sebagai kepala pelatih. Gimana dia akan terus ngelatih walaupun kita salah-salah, tapi terus ngelatihan. Yang penting kamu mau tetap di situ atau mau kabur. Banyak orang anak muda nggak mau tinggal di situ, memilih untuk lari saat mereka ngalamin sesuatu, terus mereka dididik, mereka diajarin, mereka malah pilih kabur kepahitan. Nah mereka beri, kok aku malah disalah-salahin sih, kok aku malah dihakimi. Ya mungkin sebenarnya bukan dihakimi, tapi kita lagi ditunjukin, kamu tuh salahnya di sini, kamu lo lagi melenceng, kamu lo lagi salah, kamu lo belum meletakkan, kamu lo masih pengen sendiri, kamu lo milih kehendak yang baik, padahal ini ada kehendak yang sempurna. Nah, gitu. Aku punya pengalaman di situ gimana sama papi mami untuk berjalan dalam kesetiaan konsisten. Yang nggak mudah, ada salah-salahnya pasti. Kakak-kakak yang lain juga punya kekeliruan. Tapi yang aku tahu bahwa aku tuh perlu, kalau nggak dididik, aku pasti akan hilang, aku pasti akan pergi. Tapi aku pengen Tuhan tolongin, paksain kehendak Tuhan terjadi. Ya dilatih terus menerus. Latihan itu nggak sekali-sekali. Papi pernah bilang, kalau kamu mau jadi profesional nggak bisa sekali-sekali, harus day by day, daily, tiap hari, maupun libur juga. Kalau atlet itu ada yang namanya conditioning, di mana walaupun kamu libur, tapi tetap ada yang namanya kamu harus menjaga massa otot, istirahat, tapi bebannya tetap ada. Nah itu nggak bisa cuman sekali-sekali. Ditegur dikit baper, ya pasti nggak akan jadi, gitu, nggak akan jadi seperti yang sempurna yang Tuhan mau. Cuman ya masalahnya kita mau nggak saat kita dibentuk dalam proses perjalanan kita ini. Saat kita ngalami gak konsisten itu, saat kita nempel sama orang yang sudah punya api, yang punya sumber, saat mereka nunjukkan gak kekonsistenannya kita di mana, kita bisa gak punya hati yang siap nerima. Kamu lo gak konsisten di sini, kamu lo lagi salah di sini, kamu milih untuk, oh iya Pi, iya Kak, aku ternyata keliru, aku mau diajarin, so aku harus gimana, aku mau gimana, kira-kira aku baiknya gimana. Nah itu banyak anak muda nggak mau sih di sini karena egonya diusik, pride-nya dihabisin. Tapi aku bersyukur karena punya orang tua di sini, jadinya bagian-bagian itu juga Tuhan ajarin itu untuk aku bisa sampai sekarang gitu.
Terima kasih. Itu sih apa yang aku Oke, thank you Kak Yas. alami tentang Ya. itu. Oke, boleh dibukain dulu ayat di Wahyu yang dipanggil dipilih setia. Wahyu berapa ya? Wahyu berapa Kak? Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14. Yuk baca bersama 2 3. Tapi ada dua mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang dipanggil dan setia. Ya, dipanggil, dipilih, setia. Nah, yang menarik itu kata setia. Karena setia itu artinya sebenarnya kita pikir setia itu usaha kita, kekuatan kita. Bukan. Setia itu apa ya? Gini kira-kira. Setia itu hasil dari rayuan, bujukan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita bisa terus setia itu sebenarnya karena Tuhan terus merayu kita, membujuk kita. Bahkan itu sebenarnya kata membujuk itu bisa dua. Membujuk dalam arti positif, tapi juga bisa seperti menipu, mengecoh. Tapi Tuhan tidak pernah menipu dengan maksud jahat, gitu ya. Seperti gini loh, anak kecil supaya dia mengerjakan PR-nya. Ayo, nanti tak kasih permen. Oh semangat. 1 jam kemudian udah malas lagi. Oh nanti aku kasih coklat. Oh semangat lagi. Setengah jam kemudian udah males, udah berhenti gitu. Nanti kita pergi jalan-jalan ke mall. Weh semangat lagi gitu. Sampai dia menyelesaikan tugasnya. Karena ada bujukan dan rayuan. Ya kan? Janji-janji, tawaran. Bentuknya apa? Macam-macam Tuhan memberi. Termasuk kamu dilawat, kamu holy water, kamu kemudian mau, ya kan? Kamu lagi suka cita, terus kamu bilang aku mau, diajak nyanyi, aku jawab ya, kamu jawab ya, gitu kan? Itu. Duh, waktu kamu udah sadar, kok tadi aku mau? Kok iya? Padahal Tuhan bilang pergi ke sana, ke tempat yang gersang, tidak ada orang, ini. Loh, kok mau? Kamu sedang dirayu. Tuhan kasih keadaan. Nanti itu hadirat Tuhan kuat. Ada firman yang kuat berbicara. Terus kamu tiba-tiba maju sendiri ke depan, berlutut, menyerahkan itu. Itu dirayu. Ya. Terus ketika kamu, loh, aku hidupku jadi begini. Iya, satu kali kamu dirayu. Gitu. Nah waktu dirayu kamu bilang ya, kamu hatimu sedang berbunga-bunga, kamu bilang ya. Waktu kamu sadar, kamu, sadar. Gitu. Tapi udah terlanjur, dicatat. Ya kan? Nah itu membuat Tuhan bisa mengatur jalan hidupmu, merekayasa, gitu loh. Nah itu. Coba sekarang buka dengan saya. Papi kasih firman Yeremia 20 ayat 7 sampai 9. Yeremia 20 ayat 7 sampai 9. Ayat 7 laki-laki, ayat 8 perempuan, ayat 9 baca bersama. Yuk, laki-laki ayat 7, 2, 3. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa aku berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi jela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Bersama, tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tapi aku tidak sanggup. Itu. Ya, ini Yeremia dibujuk sama Tuhan. Semua orang ngolok-ngolok dia, semua orang sudah mencela dia, ya kan? Hidupnya jadi sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh karena dia mengucapkan yang dari Tuhan itu. Dia dicela dan dicemooh seluruh bangsa termasuk nabi-nabi palsu. Itu. Karena semua mereka berbicara kesejahteraan, tapi dia berbicara mereka akan dibuang ke tempat pembuangan. Orang tidak senang kan terima teguran, terima pesan Tuhan yang seperti itu. Dia sudah tidak mau lagi, aku tidak mau mengingat dia, tidak mau mengucapkan firman. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulangku. Aku berlelah-lelah menahannya, tetapi tidak sanggup. Karena apa? Dibujuk sama Tuhan. Itu. Jadi gimana? Bujuk aku Tuhan. Rayu aku Tuhan. Karena aku tidak bisa. Waktu dia bilang,
Aku enggak bisa nih setia, aku tidak bisa konsisten. Bagus. Bagus gimana Papi? Berarti nggak usah konsisten. Bukan. Berarti kamu tahu bahwa untuk konsisten kamu perlu Tuhan. Dan kalau kamu bisa konsisten itu Tuhan. Itu aja. Ada cara lain? Ada. Itu harus dilakukan. Nempel, deket dengan orang yang kamu lihat lebih konsisten dari kamu. Gitu ya. Mungkin kepribadiannya stabil, gitu. Tapi itu bukan ukuran. Gitu kan. Konsisten dalam mengerjakan yang Tuhan mau itu tidak mungkin hanya sama flat, dia akan naik terus. Gitu. Dan ini nyambung ke pertanyaannya Maji yang kedua. Mengapa ada yang dituntut banyak, ada yang gitu-gitu aja? Loh, jelas firman Tuhan. Bukakan firman-Nya. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Kalau kamu dituntut banyak, berarti kamu diberi banyak. Gitu. Kalau kamu tidak mau, tenang, ada banyak yang akan menampung, ya kan? Kita dengan senang hati, kamu deklarasi aja, gitu. Tuhan, aku cuma mau mengerjakan A, B, C, D, aku nggak mau. Ya, mari kita buka tangan. Tuhan, semua yang Maji tidak mau, kami mau. Pindah, gitu. Ayatnya Kak? Yo, Lukas 12 ayat 48. Ini kunci-kunci ya, jadi ayatnya kamu catat, nanti kamu baca. Ini firman yang kamu baca sendiri lewat. Itu. Lukas berapa? 12, 48. Yuk, baca bersama, 2, 3. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan banyak dituntut. Jadi yang banyak diberi, banyak dituntut. Banyak dipercayakan, lebih banyak lagi dituntut. Berarti kalau tuntutan banyak dalam hidupmu, karena yang dipercayakan banyak, sederhana. Gitu. Dan kalau dipercayakan banyak, kamu merasa itu berat, kamu tinggal bilang, Tuhan, tolongin sebab aku tidak bisa. Gitu loh. Jadi gini loh, jangan melihat tuntutan itu sebagai sesuatu yang harus kamu penuhin sendiri. Kalau Tuhan beri tuntutan dalam hidupmu, maka ada namanya penyediaan. Gitu loh. Itulah anugerah. Gitu. Jadi jangan berpikir bahwa, wah aku harus ini, enggak. Semakin banyak tuntutannya, semakin banyak anugerahnya, semakin banyak pertolongannya, semakin banyak penyediaannya. Tapi cara melihatmu, apakah kamu melihat kamu sedang dituntut, atau Tuhan sedang ingin memberi dalam hidupmu? Itu yang tahun ini kan sebenarnya kita. Tuhan ingin memberi. Dari mana kamu bisa menerima pemberian itu? Ketika ada sesuatu yang dipercayakan kepadamu dan kamu tidak bisa. Jangan takut. Memang waktu kamu tidak bisa itu, kamu akan melihat kebisaan Tuhan, kesanggupan Tuhan, kemampuan Tuhan nyata dalam hidupmu. Memang harus lewat itu. Orang muda yang kaya, ulang-ulang cerita ini terus, ya kan? Bisa nggak? Menurut dia bisa kan? Tidak, dia menghormati orang tuanya, tidak pernah membunuh, tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri, ya kan? Tidak pernah, semua. Semua aku lakukan sejak masa mudaku. Dan Tuhan tahu area di mana dia harus perlu Tuhan. Apa itu? Tentang keuangan. Karena meskipun dia lakukan itu semua, tapi dia pelit. Gitu. Nah, dia merasa dituntut karena hartanya banyak. Terus dia pergi. Murid-murid juga bilang, wah kalau gitu siapa yang bisa masuk? Memang bagi manusia mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia cukup ngomong, Tuhan, aku cinta uang. Aku tidak mampu melepaskan hartaku. Tapi aku mau, tolongin aku. Bisa. Gitu loh. Karena pasal selanjutnya cerita tentang Sakeus. Yang dengan sukarela menyerahkan hartanya. Mengembalikan 4 kali lipat yang diambil dari orang lain tanpa diminta oleh Tuhan. Karena Sakeus sejak awal tahu dia tidak layak, dia tidak mampu. Kok aku diterima Tuhan, kok Tuhan mampir di rumahku. Aku bersyukur. Orang muda ini merasa dia mampu, merasa dia kuat. Tapi Tuhan akan tunjukkan, belum bisa sebenarnya. Gitu loh. Ingat ya, tuntutan bukan untuk apa ya? Bukan untuk bukan untuk membebani kamu, bukan. Untuk menunjukkan kemampuan Tuhan, ketidakmampuanmu dan kemampuan Tuhan dalam hidupmu. Ya dong. Orang senang ngomong,
orang pintar ngomong, ya kan? Kalau dia disuruh jadi MC, berdoanya sedikit. Tapi orang pendiam, pemalu, lihat orang selalu nunduk, disuruh jadi MC, berdoa puasa, teriak, mengerang, neteskan air mata, karena dia tahu, nggak bisa Tuhan. Orang yang senang aktif, pergi kemana-mana, Tuhan suruh berdoa, diam di situ, jangan pergi kemana-mana. Wow, dia akan minta ikat kakiku Tuhan, ikat tanganku, ikat leherku Tuhan. Oh, aku nggak bisa, aku pengennya lari-lari pergi Tuhan. Oh, gitu ya. Lepaskan kasutku Tuhan. Pokoknya semua dia akan minta pertolongan Tuhan karena dia. Tapi kalau dia dikasih kerjaan jadi penginjil, pergi pelayanan, oh dengan semangat senang hati, tapi belum tentu penginjilan. Mungkin itu semangat jalan-jalan, mungkin itu roh pengembara, gitu ya, gitu. Ya dong, pengembara kan nggak punya rumah, nggak tahu kemana dia pulang, kemana dia pergi, pokoknya muter-muter keliling-keliling terus senang gitu. Itu loh, itu bedanya, itu. Ya kan? Justru kalau kita mau ikutin jalurnya Tuhan, bukan hanya area-area kekuatan kita, bukan hanya area-area potensial dalam hidup kita. Tapi kalau kita ikut jalur Tuhan, kehendak Tuhan yang sempurna, biasanya itu sesuatu yang kamu tidak bisa di situ. Yang kamu tidak mampu di situ. Yang kamu akan teriak, Tuhan, harus engkau ini. Ya dong. Kalau yang situ kan memang bisa. Ya. Nggak usah dilatih public speaking juga ngomong terus. Gitu ya. Gitu. Tapi gimana kalau dia disuruh diam, menantikan Tuhan. Wow, di situ dia bergumul. Di situ dia akan mengalami Tuhan, perlu Tuhan. Gitu. Bagaimana menghadapi keraguan dalam beriman? Oh, bagaimana menghadapi keraguan dalam beriman? Bagusnya. Coba Dimas, jawab dulu. Ya, situ aja Dimas, supaya Papi nanti ya pakai itu boleh. Dalam pengalamanmu pribadi, gitu ya. Kasih firman apa? Nah. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana menghadapi keraguan dalam beriman? Iya. Jadi selama ini yang memang kadang-kadang kalau di kos itu jujur sering debat sama Kak Penny soal iman ini. Apalagi ini hujan, bawa payung. Selama ini Tuhan ajarkan itu, ya kita beriman. Pak Abi ini bilang beriman tapi juga pakai hikmat gitu. Ya itu benar, saya menghargai pengenalan Tuhan seperti itu. Selama ini semisal beriman, kita juga harus siap untuk terima konsekuensi dari iman yang kita percaya itu. Contohnya kita beriman untuk tangking hujan biar nggak turun, biar reda. Kita juga harus siap terima gitu. Semisal nanti hujan basah gitu, tetapi hati kita tetap percaya bahwa itu reda. Nah, seperti itu. Menghadapi keraguan dalam beriman. Jadi yakin gitu, yakin sekalipun ini belum terjadi, tetap yakin, tetap percaya. Memang itu semua pertolongan Roh Kudus. Untuk timbul aja itu Tuhan, itu pertolongan dari Roh Kudus. Bahkan memang benar, gak bisa sebenarnya kalau Roh Kudus tidak tolong, gak bisa untuk beriman selama ini. Perjalanan kemarin mungkin kesaksian, jalan penginjilan, waktu jalan itu tiba-tiba sebelum jalan paginya, waktu doa pagi itu seperti sakit lambung ini seperti tembus dari belakang. Sakit nyeri sekali gitu. Tapi dapat untuk jalan, tetap jalan sama Ramando. Tuhan tolong. Tetap percaya bahwa dia pasti tolong gitu. Jalan-jalan, tetap ini nyeri, tapi tetap percaya sudah sembuh. Sekalipun dari kenyataan, jadi sekalipun di kenyataan ini sakit, tetapi karena kita percaya Roh Kudus, tetap percaya yang di roh itu bahwa itu kebenarannya, jadi itu yang harus teguh gitu. Oke, sudah sembuh ini, terus jalan sampai pada akhirnya sembuh beneran, sembuh. Nah, seperti itu. Jadi memang waktu beriman itu harus siap terima konsekuensinya, dan waktu konsekuensi itu pun terjadi nggak sesuai iman, tetap percaya bahwa itu sudah terjadi. Ya. Kira-kira Papi, oke. Bisa ditangkap ya? Ya, Oke, terima kasih. Coba Roma berapa? Iman timbul dari pendengaran.
Roma 10 ya. 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Yuk baca bersama. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Yuk baca bersama. 2, 3. Timbul dan pendengaran. Ya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu yang kemarin Pastor saya ngomongnya firman yang itu, yang khusus itu yang menimbulkan iman. Nah, sedangkan yang kita baca semuanya ini kalau cuman kita baca saja itu namanya logos, firman yang tertulis. Firman yang umum, belum jadi firman yang itu, gitu loh. Written, tertulis. Umum. Ini spoken, yang diucapkan. Diucapkan, khusus. Nanti kalau minggu depan kalian ketemu Pak Yohanes Lili, beliau akan mengatakan itu sebagai pewahyuan roh. Ya. Sama sih menurut saya. Kamu perlu yang ini. Kamu perlu yang... Ini cerita nih. Saya pernah cerita. Ada 3 orang perempuan muda di Korea, lulusan sekolah Alkitab. Mereka mau penginjilan, terus mereka nyebrangin sungai. Waktu nyebrangin sungai, mereka langsung gini. Tuhan Yesus berjalan di atas air kok. Ayo kita berjalan di atas air. Musa membelah laut. Kita cuma nyebrangin sungai. Akhirnya mereka lewatin sungai itu, dan kemudian muncul di koran. Meninggal dunia 3 orang perempuan muda. Terbawa arus sungai waktu banjir. Gitu. Kenapa? Karena dasar mereka melangkah bukan rema, logos. Itu namanya mengimani sendiri. Mengimani sendiri 50-50. Tapi yang kamu imani harusnya rema. Sampai dia jadi rema di hidupmu, baru kamu melangkah. Jadi kamu tanya dulu Tuhan. Itu. Tidak apa-apa. Dimas dengan imannya tidak bawa payung. Tapi dia juga tidak boleh menyalahkan mereka yang bawa payung. Tapi yang bawa payung juga tidak boleh, kamu kenapa dengan ini? Ya masuk angin kan dia tanggung sendiri. Kecuali dia minta kamu beliin tolak angin sama kerian, ya kan? Gitu. Udah, biar aja. Gitu. Tapi harus dapat dari Tuhan. Gitu loh. Ini cerita lagi yang sama. Nanti kalau kamu mau baca, cari bukunya Yonggi Cho, judulnya Dimensi Keempat. Gitu. Kayaknya Kak Debbie apa pinjem papi mas dibalikin ya? Udah dibalikin. Udah lama. Alumni dari sekolah Alkitabnya 2 orang pelayanan, kemudian setelah sekian tahun balik bilang gini, Pastor Cho, yang kamu bilang itu salah, bohong. Ini buktinya nih aku nih sekarang terjerat hutang. Padahal aku mau memberitakan Injil, mau merintis gereja, mau memenangkan jiwa-jiwa. Aku udah misi, aku udah penginjilan, aku bangun gedung, aku hutang ke bank. Oke, dasarmu apa? Matius 28, 19-20. Karena itu perintah Tuhan. Iya, tapi kamu berdoa lagi nggak? Perintah Tuhan itu kamu menginjilnya kemana? Perginya kapan? Kepada orang siapa? Oh ya enggak, aku pakai Matius 28. Betul Matius 28. Gitu loh. Kamu menangkap nggak maksudnya? Jadi kamu tidak bisa pakai mengimani sendiri. Oh ya, sampai Tuhan taruh di hatimu spesifik gitu loh. Paulus kan dia coba, aku mau ke sini, mau ke situ. Tapi ternyata, buka ayatnya. Supaya yang semester 1 banyak baca firman. Panggilan Makedonia. Melambai-lambai. Maka Roh Kudus dan Roh Kristus melarang. Gitu. Coba carikan ayatnya. Kisah Rasul berapa? Ayat 7, yuk buka. Ini kayak gini, bagus. Keluar semua. Ini ya, Paulus ya. Papi baca mulai ayat 6 ya.
Kisah Rasul 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampak oleh Paulus satu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus mendapat penglihatan itu, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Memberitakan Injil bisa dihalangi Roh Kudus. Bisa dicegah Roh Yesus. Karena tempatnya bukan pas, belum yang nggak pas. Tuhan maunya itu lewat Makedonia. Injil masuk ke Eropa dulu. Jalurnya Tuhan begitu. Tapi Paulus kan penginjil, semangat, jiwa-jiwa, pokoknya kemanapun. Iya betul. Tapi harus minta petunjuk spesifik dari Roh Kudus. Yang mana Tuhan? Yang ini, itu. Kemana Tuhan? Ya kan? Itu. Jadi jangan dipertentangkan. Semangat memberitakan Injil harus tetap menyala-nyala. Tapi memberitakannya harus spesifik. Minta tuntunan, minta pimpinan, spesifik. Dan rema itu spesifik. Tuntunannya. Gitu loh. Jalurnya tidak selalu seperti bayangan kita. Tidak selalu sepenuhnya seperti, apa namanya, orang ngomong itu. Potensi-potensi di jiwa. Gitu loh. Suara bagus, percaya diri, senang tampil di depan. Kalau cuman pakai ukuran potensi, jadi WL. Tapi kalau kamu bergumul betul-betul tanya Tuhan, belum tentu. Tapi kalau kamu dijadwal jadi WL, itu dalam pelayanan di bawah itu tertentu, ya kamu harus mau ikut. Tidak boleh menolak gitu loh. Tapi kamu harus belajar, tanya itu. Tuhan, Engkau maunya apa? Engkau maunya apa? Dan petunjuk Tuhan datang lewat macam-macam. Rema, ada namanya nubuat, ada namanya penglihatan, ya kan? Ada namanya otoritas yang Tuhan taruh di atas dirimu untuk mengarahkan, untuk menunjukkan, dan seperti itu. Nanti akan ada yang namanya konfirmasi. Konfirmasi dari lewat orang lain, lewat hamba Tuhan, lewat mimpi, lewat macam-macam. Tapi ini penting. Dan orang tidak akan dapat rema kalau dia tidak bergaul dengan logos, dengan firman. Itu sebabnya kamu diajar, dilatih untuk membaca firman, teratur, terus-menerus, konsisten, tambah lama, tambah banyak, diperkatakan, diucapkan. Supaya apa? Supaya muncul rema, gitu loh. Karena kamu baca terus, saya baca Alkitab 2 jam, tidak dapat apa-apa. Maksudnya tidak dapat apa-apa, kadang nggak muncul sesuatu yang khusus, tapi tetap tak catat, dapat ini, oke, ini pengertiannya, tak bandingin terjemahannya, tak baca lagi, baca. Pergi ke kamar mandi, Tuhan bicara sesuatu. Apakah berarti kita di kamar mandi aja? Kan bukan, gitu loh. Karena itu proses-proses yang rutin, yang logos itu, yang umum itu kamu jalanin. Yang tertulis kamu baca. Nanti waktu diperlukan, Roh Kudus akan hidupkan dan dia jadi rema di hidupmu. Gitu loh. Nanti dia akan termanifestasi sebenarnya ketika jadi rema. Contohnya apa? Iman nanti akan tambah kuat. Saya kapan ya, waktu ngomong sama Mami itu barusan mikir gini. Iya, coba bener. Karena sudah bertahun-tahun hidup dengan iman. Coba kalau orang dengar gini. 5 roti, 2 ikan. Bisa memberi makan 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, masih ada sisanya. Itu cara berlipat kali gandanya gimana ya? Coba kalau kamu pikir. Makanya tafsiran-tafsiran yang liberal ngomong apa? Oh sebenarnya itu bukan. Orang-orang itu bawa roti semuanya, tapi karena mereka pelit, waktu mereka lihat anak kecil itu mau menyerahkan, akhirnya bekal mereka dikeluarkan. Loh, Tuhan Yesus saja bilang kok, murid-muridnya, mereka tidak punya makanan, sudah kelaparan. Gitu. Ya dong, tidak ada warung dekat sini, nggak ada Gojek, nggak ada Shopee, nggak ada. Terus gimana Tuhan? Loh memang gitu, tanya. Lu masa murid-muridnya tidak tahu? Murid-muridnya bilang, yang ada apa? Cuman anak kecil punya 5 roti, 2 ikan. Gitu. Karena mujizat itu buat mereka tidak masuk akal. Mereka cari gimana? Karena itu butuh iman. Gitu loh. Gimana caranya? Nggak tahu. Tapi diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Sama Tuhan diucapkan syukur. Dipecah-pecahkan.
Apakah, ya kan, siapa yang ngomong waktu itu, apa Pak Adi ya mungkin. Coba kamu bayangin ya, kalau dia berlipat kali ganda waktu dipecahin Tuhan Yesus kekubur sama roti loh. Kamu nggak ketawa, aku kebayang tiba-tiba ketawa. Tuhan Yesus ada di timbunan roti yang sangat banyak gitu. Tiba dia pecah, pecah gitu. Dan dia langsung tertimbun gitu. Tuhan Yesus, kau di mana? Di tengah-tengah roti dan ikan dia gitu. Bukan. Ternyata waktu muridnya dengan ketaatan, dia pecahkan, dia bagikan. Kok dipecah kok jadi utuh lagi? Kok dipecah utuh lagi? Itu masih terjadi loh. Eddie Baker kalau kamu baca bukunya Always Enough. Dia bilang, mereka bikin acara sebulan sekali atau apa, party. Mereka cuman makannya ayam goreng sama Coca-Cola di Mozambik. Gitu. Ayam goreng udah dikeluarin semua, masih datang satu rombongan, satu kampung datang. Padahal ini cuman berapa? 20 potong atau apa. Gimana? Staf belum makan, nggak apa-apa. Keluarin aja semua. Begitu dikeluarin, loh, kok masih ada lagi? Kok masih sisa? Akhirnya sisa. Makan bahkan stafnya bisa dapat 2 potong. Coca-Colanya juga begitu. Dari mana? Kamu mikir nggak? Apa ada selangnya dari surga? Apa dari mana? Saya pernah lihat satu tempat ibadah. Semua orang berebut untuk menuangkan minyak ke situ, ke tempat ada pelitanya itu. Mereka pintar banget caranya. Di bawahnya itu ada selang, sembunyi, masuk ke sana, terus di sana ada jerigennya besar. Jadi siapapun nuang ke situ, sepertinya dia akan terus segitu. Gitu. Ternyata bawahnya ada selangnya, nanti masuk ke situ ada jerigennya besar untuk menampung itu semua. Gitu. Apa gitu ya? Minyak janda itu gimana? Dituang kok nggak pernah habis. Dituang kok nggak pernah habis. Dari mana? Mau cuman sedikit kok. Itu kan butuh apa? Iman kan. Itu. Mempercayai yang dari Tuhan. Gitu loh. Dan dari mana iman itu muncul? Karena kamu terbiasa mendengar pengalaman-pengalaman ini. Terus kemudian kamu mengalami. Waktu kamu mulai ngalamin, imanmu naik. Oh bener nih. Gitu ya. Mungkin jantung belum sembuh. Mungkin kanker belum sembuh, tapi pilek sembuh, tapi gatal-gatal sembuh, tapi alergi sembuh, ya kan? Itu, oh bisa, betul nih. Itu. Sampai ayat ini loh, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuhkan. Sebenarnya, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kelemahan kita lah yang dipikulnya, ya kan? Itu sampai itu hidup, baru kemudian saya kalau tanya kemarin, belajar saya tentang kesembuhan. Kamu mau tahu, mau ngalamin kesembuhan? Tak tanya dia. Pastor Roni, dulu lututku ini selalu lepas. Bayangin, lututnya ini lepas. Ini loh, yang bawah dari, ini kan ada gini kan, sendinya kan, copot. Dia perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus sudah sembuh. Dan ini semua, copot lagi. Udah mulai sembuh. Oleh bilur Tuhan Yesus sembuh. Sudah dibayar Tuhan Yesus kata salib. Copot lagi. Starter elektrik motornya mati. Dia engkol pakai kakinya. Copot lagi. Berbulan-bulan dia bilang. Sampai satu kali. Itu nggak copot lagi. Imannya bangkit. Sakit yang lain lagi. Jadi dia pernah ngalamin sakit segala macam yang parah-parah. Alergi yang sudah sampai itu. Orang kan pengen alami kesembuhan. Pelayanan mujizat. Kamu nggak tahu. Harga-harganya yang harus dibayar itu. Bayangin copot terus dia giniin, dia masukin lagi dalam nama Tuhan Yesus, dia paksain masuk ke gini gitu. Apa enggak sakit, apa enggak nyeri ya kan? Klak dia bilang gitu. Lagi, copot lagi, masukin lagi, terus gitu loh. Itu ya kan? Ya, kalau belum sampai copot lututnya aja, masa enggak itu perkataan lagi, ya kan? Belum sembuh perkataan lagi, ya kan? Dalam nama Tuhan Yesus, pergi kamu. Gitu. Dalam nama Tuhan Yesus, ya kan? Saksiannya Mami Aning untuk manggil telur, beras datang 1 tahun setiap hari dipanggil. Capcay datang, bakmi goreng datang. Tiap hari makan nasi pakai apa? Garam. Pakai itu, nggak ada lauknya. Tapi dia seperti melihat itu terus. Begitu datang 1 kali, sembako orang datang setelah itu jebol. Sampai imannya itu berani. Ayo kita pergi makan tanpa bawa uang. Itu kamu jangan macam-macam nanti kamu nyuci di situ tinggal KTP. Mahasiswa STT Sangkakala. Jajan tidak membayar gitu ya. Itu ya, latihan. Tanya Tuhan sampai dia dapat berani pergi. Nggak bawa uang gitu. Itu karena dapat dari Tuhan. Hari ini kita pergi nggak bawa uang. Nanti pasti ada yang Tuhan pakai untuk membayar. Itu.
Tapi itu semua ada latihannya, ada prosesnya, gitu ya. Pernah ada ragunya nggak? Pasti pernah. Apa yang dilakukan waktu ragu? Tuh baca ayat sekarang. 1 Samuel 30 ayat 6. Ayo, baca bersama, 2, 3. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Janji Tuhan, catat, tulis. Rema-rema yang kamu baca pribadi, garis bawahi di Alkitab, tulis. Di buku sendiri, kasih catatan. Perkatakan, dihafalkan, diingat-ingat. Kenapa? Karena ada waktunya semua orang, ya kan? Nggak percaya lagi. Tinggal kamu. Dan mereka hendak melempari dia dengan batu. Semua kepahitan. Tapi bedanya apa? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya masih ingat kesaksian Bill Johnson. Bagus sekali. Di perjalanan dari Australia, kalau saya nggak salah, pulang ke Amerika. Di penerbangan itu sebelum naik pesawat dia dengar berita api sudah melanda di daerah California dekat ke arah Redding. Jadi kalau kebakaran hutan di Amerika itu cepat sekali karena apinya itu kayak lompat dari atas pohon itu, jadi dia langsung kayak ke bawah angin, bisa terbakar semua dengan itu. Dia udah begini, bayangin rumahku sudah hangus dengan api karena tidak jauh dari hutan. Dan itu apa yang dilakukan di pesawat? Dia baca semua catatan janji Tuhan dalam hidupnya. Dia perkatakan lagi semua janji Tuhan dalam hidupnya. Semua rema yang pernah dapat, semua nubuatan yang pernah dapat, semua penglihatan yang pernah ada tentang hidupnya. Itu aja. Dan memang dia bilang, waktu sampai mendarat, ternyata rumahnya nggak kena itu. Tapi dia mempersiapkan dirinya. Kalau sampai kena itu, kalau kamu mau baca, ada bukunya, judulnya God is Good. Itu harus jadi dasar dalam hidup kita. Kadang belum terjadi. Mereka menerobos kanker di Redding ya. Sudah deklarasi, tidak ada kanker di Redding. Tidak ada kanker. Orang sakit kanker dari negara lain, dari negara bagian lain, rela belasan jam, berjam-jam naik mobil, naik pesawat, datang ke situ dan mengalami kesembuhan dari kanker. Tapi kamu tahu, bapaknya dia meninggal kanker. Istrinya dia meninggal kanker. Tapi dia bilang apa? Berarti ada yang belum kita terobos. Tuhan tidak salah. Tapi ya kan sudah dibayar Tuhan Yesus. Berarti kita belum bisa download dengan utuh. Kita belum bisa ambil dengan penuh. Gitu. Kalau sampai setan mengalahkan kita di sini karena dia tahu kita mendeklarasikan menang atas kanker. Apakah berhenti mendoakan orang sakit kanker? Apakah berhenti memperkatakan itu? Tidak. Itu loh. Itu masalahnya. Ada orang memutuskan untuk berhenti di situ. Ada yang menguatkan kepercayaan pada Tuhan. Aku lebih percaya janji Tuhan dibanding dengan kenyataan. Sekalipun kenyataan mengatakan ini belum sembuh. Tapi firman Tuhan bilang apa? Oleh bilurnya sembuh. Gitu. Sudah ditanggung, sudah dilunasi. Kenapa kok aku harus bayar lagi? Sudah dibayar Tuhan Yesus, penyakitku sudah dibayar. Kutukku sudah dibayar. Dosaku sudah dibayar. Gitu. Oke. Ya. 2 pertanyaan lagi mungkin. Semester 5. Siapa semester 5? Michelle, Dimas, Sani. Oh ya banyak. Oke, nggak apa-apa. Satu-satu coba nanti catat. Kalau nggak bisa kejawab semua, lanjutkan nanti. Siapa dulu? Sani udah tersenyum-senyum, kamu tanya langsung. Dari saya, pertanyaannya, bagaimana agar kita terus bersemangat menjadi salurannya Tuhan dan menjadi saluran yang terus diperbesar sama Tuhan? Terus, ada lagi? Yang kedua, bagaimana agar kita saat dalam situasi atau kondisi yang sebenarnya tidak bisa kita tinggalkan itu, tapi kita harus tetap berada di dalam jalannya Tuhan, kayak gitu. Coba ulangi. Saat dalam kondisi atau saat banyak pilihan, kita harus tetap memilih jalan bersama Tuhan, kayak gitu. Jalan di
panggilannya Tuhan. Itu aja Papi, terima kasih. Yang nomor 1 pertanyaanku, gimana cara mengembalikan kemuliaan Tuhan jika itu sudah hilang daripada kita? Itu ada hubungannya sama pertanyaan berdua juga. Kan roh Tuhan itu bisa dipadamkan, bisa juga dilukakan, tapi bisa juga dikobarkan. Nah itu gimana kalau kemuliaan Tuhan itu udah hilang dari diri kita, itu gimana cara mengembalikannya? Ada nggak, atau memang bisa dikembalikan atau ada konsekuensinya atau bagaimana? Itu pertanyaan saya. Gimana tadi? Oh itu ya, apa namanya, memadamkan ya, dengan mendukakan tadi ya. Ya, oke. Pertanyaanku, yang sebenarnya sama sih, tapi yang pertama itu tentang menerobos keuangan. Misalnya aku tuh aku tuh sedang ingin ingin menerobos keuangan gitu kan, dan di situ Tuhan tuh bawa aku di kayak posisi yang aku sudah bisa gitu. Maksudnya waktu Tuhan minta aku untuk memberikan ini ke sini gitu, aku bisa memberikannya. Maksud Tuhan menyediakannya, tapi hatiku belum di situ gitu. Nah itu karena apa ya? Dan yang kedua, waktu ini pengalaman ya, dan sampai sekarang pun aku masih merenungkannya gitu. Waktu kami waktu kami penginjilan dan waktu kami mesbah di taman, aku nggak tahu itu apakah itu sebenarnya ada musimnya seperti itu. Aku sedang dibawa ke posisi yang sedang tidak, tapi sampai dari pertama waktu itu sampai sekarang itu masih kayak aku merasa aku nggak sanggup, aku nggak bisa, dan tapi juga sambil aku menangis aku mengerjakannya, tapi aku di situ merasakan Tuhan gitu. Aku di situ kayak merasakan bahwa aku sedang berjalan di dalam jalannya Tuhan, tapi aku juga tetap merasakan Tuhan, aku nggak bisa gitu. Nah sebenarnya itu sebenarnya aku tuh bisa kayak seharusnya aku bisa menerobos ya. Kayak apakah sebenarnya itu aku bisa menang di situ? Maksudnya kayak aku bisa mengerjakan semuanya, kayak yang sebenarnya tadi udah ada kejawab dikit sih, tapi seperti apa itu Papi? Seperti itu aku ngerasa Tuhan, aku nggak bisa, aku merasa tertekan, disparate gitu kan. Tapi di situ juga aku merasakan Tuhan gitu. Waktu mengerjakannya itu aku merasa bahwa iya aku sudah tepat, aku berada di jalannya Tuhan gitu. Itu Pi. Oke, ya. Ya Pak. Kalau saya gimana Tuhan membentuk Papi, kayak sikap hati Papi gitu. Bagaimana Tuhan membentuk sikap hati Papi, apalagi saat Papi mendengar Tuhan bicara bahwa tentang anak-anak muda, respon hati Papi bagaimana, dan sikap hati Papi bagaimana, dan apa yang mau Papi ajarin sama saya atau sama kami semua, kayak jangan kayak gini ya, kalau kayak gini kamu akan begini, kalau kayak gitu. Satu aja Papi.